Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Gitu. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah baik. Itu sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita lanjutkan materi, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga kegiatan kita pagi ini berjalan dengan baik dan lancar. Oke, untuk Ulfa, silakan dipimpin doanya sebelum dimulai. Silakan Ulfa. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Baik, terima kasih Ulfa sudah memimpin doa pada kegiatan pagi ini. Nah, kira-kira ada yang belum masuk kelas? Anak-anak ibu semuanya? Joni sudah masuk? Bu. Oke, baik. Karena sudah masuk semua, kita akan mulai materi pelajaran kita pada hari ini. Ibu akan memberikan materi tentang motivasi dalam belajar. Ibu beri materi ini karena Ibu melihat di kelas ini banyak motivasi dalam belajarnya yang rendah. Jadi Ibu akan menyampaikan materi tentang motivasi dalam belajar yang bertujuan agar Ananda semua bisa meningkatkan motivasinya dalam belajar. Apakah anak-anak semua sudah siap untuk mengikuti materi ini? Sudah, Bu. Siap, Bu. Sudah, Bu. Ibu akan coba share. Apakah sudah terlihat? Oke, baik. Motivasi dalam belajar nanti ketika Ibu memberikan materi ini kita sepakat ya untuk tetap menghidupkan kamera ya. Baik, Ibu. Oke. Baik, motivasi dalam belajar. Nah, kira-kira pengertian motivasi itu apa? Ada yang bisa jawab? Wina? Nah, untuk belajar. Dorongan untuk belajar. Oke, yang disampaikan Wina dengan ini tentang motivasi itu dorongan benar. Nah, penting nggak rasanya motivasi itu dalam belajar? penting, Ibu. Penting. Oke, nah jadi motivasi tadi apa seperti yang kalian Anda sampaikan semua, motivasi itu adalah keseluruhan dari penggerak psikis dari dalam diri Ananda semua yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Jadi ketika Ananda semua punya dorongan dari dalam diri, maka timbul semangat untuk belajarnya. Nah, itu yang dinamakan dengan motivasi belajar. Terus selanjutnya ada beberapa faktor yang mendorong motivasi belajar itu. Ada yang tahu faktor-faktor yang mendorongnya? Faktor yang mendorong. Bu, faktor internal. Iya. Faktor internal. Tadi, Bu. Kenal, Bu, dari dalam diri. Ya, dari dalam. Oke. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama yaitu lingkungan budaya atau kebiasaan di lingkungan Ananda semuanya. Nah, kalau lingkungan kita baik, maka Ananda semua akan mempunyai dorongan adanya motivasi untuk belajar. Terus yang kedua adanya tuntutan dari keluarga dengan tuntutan. Kira-kira keluarga dengan tuntutannya itu contohnya seperti apa? Cita-cita. Indra bisa jawab? Keinginan orang tua yang berlebihan, Ibu. Iya, betul. Apa yang disampaikan Indra dan Wina itu benar. Lingkungan dari keluarga itu kadang orang tua menuntut Ananda semua untuk bisa jadi juara kelas, bisa jadi dapat 10 besar di kelas. Nah, itu adalah tuntutan dari keluarga. Nah, kadangkala tidak semua
orang ataupun ke orang tua ataupun yang lainnya mengerti tidak berarti anak yang juara itu adalah anak yang sukses. Nah, kadang tuntutan orang tua itu yang membuat kurangnya motivasi dalam diri Ananda semua. Terus yang ketiga yaitu sekolah dengan sistem yang diberlakukannya. Nah, di sekolah itu sering terjadi adanya peringkat pada satu sekolah itu. Nah, dengannya ada sistem di sekolah itu kadangkala ada motivasi kita juga jadi rendah. Terus selanjutnya, nah ini yang terpenting yaitu dari siswa itu sendiri. Nah, gimana kira-kira kalau yang dari siswa itu sendiri? Kenapa dianggap motivasi dari siswa itu sendiri sangat penting? Ada yang bisa jawab? Karena niat, Ibu. Apa? Karena niat. Iya, karena niat. Oke. Dorongan dari dalam diri itu ada. Jadi kita berusaha terus untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan. Jadi yang dari dalam siswa itu sendiri itulah yang paling berpengaruh untuk meningkatkan motivasi. Oke. Nah, jadi kira-kira bagaimana tips untuk meningkatkan motivasi belajar kita? Wina bisa jawab? Berteman dengan teman yang rajin, Bu. Ya, berteman dengan teman yang rajin. Ada lagi? Paudi? Semangat dalam belajar. Semangat dalam belajar. Oke, jadi ada beberapa tips yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan motivasi belajar. Pertama, sesuaikan dengan metode belajar yang kamu senangi. Jadi, kan metode belajar kita berbeda. Antara Faudi dengan Wina ataupun Indra mungkin berbeda. Mungkin Indra suka metode belajar, dia lebih suka mencatat. Nah, kalau Faudi mungkin dia lebih suka mendengarkan. Nah, sesuaikan metode belajar yang kamu sukai. Nah, itu tips untuk meningkatkan motivasi yang pertama. Yang kedua, pasang target pada diri sendiri. Nah, ketika Ananda semua ada target yang ingin dicapai, maka akan ada dorongan, oh saya mau dapat juara. Saya pengen nilai saya lebih tinggi agar saya bisa nanti masuk ke perguruan tinggi yang bagus. Nah, itu adalah target harus kita pasang. Terus yang ketiga, bergabung di tim belajar online. Nah, belajar itu kan bisa di mana saja kan? Tidak harus di dalam kelas. Nah, benar kan anak? Benar, Bu. Nah, oke, jadi bisa di mana saja, jadi kita bisa bergabung di tim belajar online. Yang keempat, gabungkan metode belajar. Nah, penggabungan metode belajar ini kira-kira seperti apa? Ada yang mengerti? Gabungan metode belajar. Iya, Kurang paham, Bu. ya. Kurang ngerti tuh, Bu. Bahasanya terlalu tinggi itu ngerti. Jadi penggabungan metode belajarnya di sini contohnya, nah kita bisa menggunakan peta atau melihat video dari YouTube. Jadi ketika kita belajar, kita bisa melihat dari YouTube, kadang lebih mudah dipahami. Jadi kalau kita umpamanya Faudi lebih suka metode belajarnya dengan melihat, jadi bisa dilihat di YouTube. Jadi penggabungan metode itu. Nah itu yang keempat. Nah yang kelima, atur waktu belajar. Nah, mengatur waktu belajar itu kadang kan tergantung dari kebiasaan kita. Nah, kebiasaan kita yang tepat itu seperti contohnya ketika malam kita kasih waktu 1 jam untuk belajar. Nah, kita kasih waktu untuk belajar. Kalau terus-menerus kita lakukan, maka kita akan terbiasa dan akan menjadi dorongan buat kita untuk belajar. Oke, yang keenam, beri penghargaan kecil pada diri sendiri. Yang ketujuh, istirahat sejenak. Istirahat sejenak. Kita berpikir seperti ini. Jangan berpikir kita harus belajar terus sepanjang waktu. Nah, jadi kasih kesempatan pada diri kita untuk otak, untuk kita istirahat agar otak kita kembali refresh. Paham? Paham, Bu.
Selanjutnya hindari gangguan kecil. Nah, gangguan kecil di saat kita belajar mungkin ada yang bermain HP, ada yang bermain HP di saat belajar. Nah, itu merupakan gangguan kecil. Jadi dihindari hal-hal yang seperti itu. Terus yang ke-9, jangan malu bertanya. Nah, ini kira-kira bagaimana? Itu sangat jelas sekali bahwasanya yang malu bertanya sana kita tidak mengerti. Ya, ketika Ananda semua tidak mengerti dengan apa yang dijelaskan oleh guru, jadi jangan malu untuk bertanya, oh Bu, ini kira-kira bagaimana Bu? Jadi itu adalah tips untuk meningkatkan motivasi. Nah, yang ke-10 itu berteman dengan orang yang senang belajar. Nah, kan ada pepatah yang mengatakan seperti ini, pepatah apa peribahasa, kalau kita berteman dengan kucing, kita akan mengeong. Kalau kita berteman dengan kambing, kita akan mengembek. Nah, begitu juga dengan yang tips yang ke-10 ini. Kalau kita berteman dengan orang yang senang belajar, otomatis kita ikut senang belajar. Betul? Ibu. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau kita berteman dengan orang yang malas belajar, maka kita ikut malas belajar. Nah, itu tips untuk meningkatkan motivasi belajar. Ada yang mau dipertanyakan anak-anak? Baik. Nah, setelah ini, dari materi ini, nanti Ananda semua ada mengerjakan tugas yang Ibu kirim ke link Google Meet-nya atau di grup WA. Nanti Ananda kerjakan tugas yang Ibu kirim melalui grup WA. Oke, setelah ini akan tayangkan video tentang motivasi belajar. Suaranya terdengar, anak? Enggak, Ibu. Tadi belum terdengar. Kedengaran tapi kecil, Bu. Yang belajar yakin gue capek terus main game belum enak belajar selesai sampai sukses dengan kondisi belajar yang baik ini terwakil belajar dengan menyelesaikan istilah tugas dan belajar luas wawasan seperti yang dikatakan oleh bagian itu pun belajar belum belajar sukses kamu gitu. Suaranya jelas tadi? Ya, kira-kira jelas, Bu. Oke, nanti Ibu bagi juga, lihat videonya akan Ibu bagikan juga nanti ke grup WA, Nanda bisa lihat semuanya. Nah,
Untuk video tadi, Ibu, kita akan bagi kelompok untuk diskusikan video yang sudah ditayangkan atau nanti yang Ibu kirim. Nah, kelompoknya sesuai dengan kelompok yang telah kita buat minggu lalu ya. Masih ingat anak-anak kelompoknya? Nah, Masih, jadi nanti Bu. tugasnya, Ibu. jadi nanti tugasnya anak diskusikan apa yang ada dalam video itu, kira-kira apa yang bisa kalian tarik dari video yang ditonton tadi. Nah, nanti kita akan bahas berdasarkan kelompok masing-masing. Nah, ada yang mau bertanya? Sudah cukup nanti? Sudah, Ibu. Oke. Setelah kita melihat tadi materi yang Ibu sampaikan tentang motivasi belajar, kira-kira apa yang bisa Ananda simpulkan tentang materi yang Ibu sampaikan? Coba, Wida. Ya, benar. Jadi kesimpulannya itu seperti apa yang disampaikan Dina tadi. Jadi motivasi belajar itu sangat penting. Nah, dorongan terutama dari dalam diri Ananda semua itu adalah hal yang terpenting. Ada beberapa dorongan dari luar. Cuma yang terpenting itu adalah dorongan dari dalam diri sendiri. Oke, baik. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, Ibu kirim link Google Form di kita untuk mengisi hasil evaluasi. Ada instrumen yang harus Ananda isi semua. Instrumen hasil dan proses, linknya akan dikirim di grup WA ya. Nanti Ananda isi setelah kegiatan ini dan kita akan bahas hasil dari instrumen itu untuk minggu depan. Oke? Sudah aman? Paham, Bu. Baik, karena kita akhiri kegiatan ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan Indra, pimpin doanya. Baik, Ibu. Baik, teman-teman sekalian, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Indah. Baiklah anak, pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan bahas lagi materi selanjutnya sambil bahas hasil evaluasi yang sudah kirim linknya. Tetap jaga kesehatan, terus tingkatkan motivasi belajar agar mendapatkan hasil yang baik. Saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.